berjumpa kembali bersama saya Adriani Leskudat SPDGR, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Atap Satu Koto, Kecamatan Molo Utara, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Kiarit Mubatonis. Beliau adalah guru PJOK di SMP Negeri 1 Atap Satu Koto. Selamat siang Pak Yarit. Selamat siang Ibu. Apa kabar? Tuhan baik-baik Ibu. Luar biasa. Ya Pak, hari ini kita adakan percakapan praobservasi di mana sebelum saya masuk untuk mengobservasi, mengamati kegiatan yang akan Pak lakukan, kita melakukan praobservasi sebelum itu ya Pak ya. Baik. Adapun tujuan dilakukannya supervisi yaitu untuk mengetahui dan juga untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Dan kenapa hari ini kita harus melakukan percakapan praobservasi? Ini adalah sebagai persiapan awal sebelum Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan juga tentunya lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid-murid. Begitu ya Pak? Oke. Baik, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai dalam kegiatan nanti? Baik Ibu, jadi kalau untuk tujuan pembelajaran sesuai dengan materi yang dipersiapkan untuk proses pembelajaran nanti, saya persiapkan materinya adalah permainan bola basket. Jadi kalau di dalam tujuan pembelajaran untuk permainan bola basket itu secara umum dalam permainan bola basket sebagai salah satu media pembelajaran atau materi pembelajaran di kelas 8, tujuan permainannya adalah memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke ring dalam proses pembelajaran itu. Tetapi kalau berbicara tentang pembelajaran pendidikan jasmani bagi anak-anak, maka tentunya yang menjadi tujuan pembelajaran adalah bagaimana dia mengetahui dan juga bagaimana dia mempraktikkan apa yang menjadi teknik-teknik dasar dalam mencapai tujuan pembelajaran yang saya sampaikan. Iya, baik Pak. Jadi terkait dengan topik yang akan Bapak ajarkan, materi itu tentang permainan bola basket. Jadi tentu tujuannya anak bisa mengetahui dan mampu mempraktekannya ya Pak. Oke, baik. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang akan Bapak capai nanti dari pembelajaran ini? Baik, jadi kalau untuk area pengembangan dalam mencapai tujuan pembelajarannya itu, maka tergantung dari bagaimana guru memberikan stimulus yang baik kepada anak-anak supaya bisa anak-anak juga merespon dengan baik, karena pada prinsipnya pembelajaran pendidik itu adalah menyenangkan, adalah kita harus bentuk dalam proses permainan yang menyenangkan sehingga siswa jangan terlalu jenuh dalam proses pembelajaran tersebut, karena itu nanti akan dilaksanakan di lapangan. Jadi di lapangan terbuka, maka tentunya guru harus punya kreatif untuk bisa menciptakan pembelajaran sekolah. Iya, berarti area pembelajaran yang akan Bapak gunakan yaitu tentang stimulus, Bapak memberikan semangat, motivasi kepada siswa agar mereka tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran Bapak nanti. Oke. Nah, yang saya ingin dengar kira-kira nih Pak, apa rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan pada saat kita observasi nanti? Mungkin dari strategi pembelajaran, terus model pembelajarannya seperti apa, dan juga metode pembelajaran yang Bapak gunakan nanti. Baik, jadi kalau untuk persiapan administrasi dalam hal nantinya akan dilakukan supervisi, maka yang telah dipersiapkan itu yang pertama itu tentang area pengembangan atau model pembelajaran yang telah dipakai untuk pembelajaran yang sudah dipersiapkan. Kalau untuk model pembelajaran yang telah dipersiapkan oleh saya untuk bisa melaksanakan kepada anak-anak itu, maka yang saya siapkan itu adalah bagaimana kita mengawali pembelajaran yang baik sehingga anak-anak juga
tidak merasa bosan dengan apa yang telah disampaikan. Jadi saya persiapkannya itu adalah permainan-permainan mengawali pertemuan atau mengawali kegiatan pembelajaran inti nanti, permainan-permainan yang memang mengarahnya ke permainan bola basket. Itu yang menjadi strategi supaya anak-anak bisa tertarik dan bisa pemahamannya terarah kepada materi inti atau tujuan pembelajaran nanti. Jadi saya persiapkan ada permainan-permainan kecil yang dipakai untuk bisa menarik perhatian anak-anak dan juga punya pusat pemahamannya kepada materi inti yang akan disampaikan. Ya, itu strateginya Pak ya, dan model. Nah, bagaimana dengan metode pembelajaran yang akan Bapak pakai nanti? Baik, jadi kalau untuk metode pembelajaran di sini saya ada yang sering saya pakai dalam pembelajaran PIMDAS. Yang pertama itu adalah ceramah, atau yang pertama ceramah dalam hal menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai nanti. Kemudian ada diskusi juga dalam bentuk kelompok kecil di lapangan. Kalau seandainya yang disampaikan dalam hal ceramah, terus ketika mempraktekannya ada hal-hal atau ada persoalan-persoalan yang dihadapi oleh anak-anak, maka saya akan bentuk kelompok-kelompok diskusi kecil untuk bisa mengatasi persoalan yang ada. Oke, baik Pak. Jadi rancangan yang sudah Bapak rancang itu dengan strategi dan juga model yang sudah tadi Bapak jelaskan, lebih banyak fokusnya ke permainan-permainan kecil seperti games untuk membuat anak lebih fokus pada materi permainan basket. Ya, dan juga metode yang nanti Bapak gunakan itu ceramah untuk menjelaskan materi, tujuan pencapaiannya seperti apa. Baik, dan juga diskusi ya Pak ya. Baik. Bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan nanti? Ya, baik, kalau untuk media pembelajaran tentunya yang pertama adalah saya menggunakan gambar-gambar yang dimana gambar itu menjelaskan tentang berbagai macam teknik dasar dalam permainan bola basket. Itu media yang pertama. Kemudian yang kedua adalah buku pembelajaran PJK kelas 8, buku pembelajaran PJK kelas 8. Kemudian bola basket atau yang dimodifikasi. Kemudian ada lembaran kerja peserta didik yang dipersiapkan sebagai asesmen di akhir pembelajaran nanti. Iya. Baik, jadi media yang Bapak persiapkan itu ada gambar sebagai stimulus anak supaya mereka bisa lebih memahami tentang bagaimana permainan bola basket, cara-caranya, teknik seperti apa, dan juga ada buku paket yang digunakan dan juga bola basket ya, sebagai alat peraganya. Baik, nah kira-kira kapan Pak mau menjalankan kegiatan pembelajaran ini? Kapan, terus hari apa, kelas berapa, dan jam berapa? Baik, jadi kalau untuk pelaksanaannya sesuai dengan jadwal di sekolah, maka ini akan saya laksanakan pada minggu depan. Hari apa Pak? Selasa. Hari Selasa. Hari Selasa tanggal 11. Tanggal 11 Oktober untuk kelas 8 di jam pertama sampai dengan jam ketiga. Kelas 8. Kelas 8. Baik. Jadi nanti saya akan datang untuk melihat apa yang akan Bapak lakukan pada saat pembelajaran. Saya akan melihat dan saya mengamati hal-hal apa saja yang terjadi di lapangan nanti, yaitu nanti di hari Selasa di kelas 8 jam pertama sampai jam ketiga ya Pak ya. Baik Pak, nanti setelah melakukan kegiatan observasi pembelajaran yang Pak lakukan, kita akan adakan percakapan terakhir, yaitu percakapan pasca observasi. Itu nanti ada juga didampingi oleh pengajar praktik dari guru penggerak. Gitu ya Pak, saya informasikan. Ya. Ya. Nah, sebelum kita mengakhiri
kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan singkat kita hari ini? Baik, jadi yang saya harapkan dari hasil percakapan yang kita lakukan saat ini itu merupakan suatu pemberian semangat bagi saya supaya saya bisa mempersiapkan apa yang saya lakukan ke depan. Jadi tentunya saya juga merasa bahwa ini merupakan bagian pembelajaran, sehingga sebagai guru saya harus mempersiapkan administrasi atau perangkat pembelajaran yang baik, yang bagus sebelum melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Mungkin itu yang saya harapkan. Luar biasa. Jadi pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih Pak Yaris atas waktu dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya dalam percakapan praobservasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas pada hari Selasa minggu depan di kelas 8 pada jam pertama sampai jam ketiga. Baik, demikian percakapan kami hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Selamat siang, terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, semua ada sehat-sehat ya? Bagaimana kabar hari ini? Baik. Semua mandi tadi pagi? Makan? Terima kasih. Baik, hari ini kita akan mempersiapkan diri untuk memulai dengan kegiatan pembelajaran hari ini. Oleh karena itu, sebelum kita mulai dengan pembelajaran hari ini, maka satu orang memimpin kita dalam doa. Silahkan. Michael, maju pimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih Michael yang sudah memimpin kita dalam doa. Ya, baik. Jadi saya cek kehadiran dulu. Kelas 8A yang kita hadir hari ini siapa? Yuni Sumbanu. Siapa lagi? Sudah. Keterangannya? Sati. Sati. Kemudian kelas 8B yang tidak hadir hari ini siapa? Mika Teva, Marisa Elu dengan Selvince Beres. Selvince keterangannya sakit ya? Ya, baik. Ya, dengan Marisa Elu. Jadi yang akan mengikuti pembelajaran hari ini kelas 8A 14 orang dan kelas 8B ada 16 orang. Ya, baik. Jadi kita akan mulai dengan pembelajaran hari ini. Saya sudah cek kehadiran, jadi semua sudah siap ya untuk ikut pelajaran hari ini. Siap. Baik. Jadi sebelum kita melakukan pembelajaran, mulai dengan pembelajaran hari ini, maka saya mau tanya dulu. Kira-kira pembelajaran kita minggu lalu tentang apa? Siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Ya. Pembelajaran minggu lalu. Ya, aktivitas permainan bola besar ya. Jadi di dalam permainan bola besar, sesuai dengan yang sudah kita pelajari bersama, ada 3 jenis permainan bola besar yang termasuk kategori permainan bola besar. Yang pertama adalah bola kaki, bola voli,
dan bola basket. Baik. Jadi hari ini kita akan belajar tentang permainan bola basket. Ya, bola basket. Siapa yang tahu tentang permainan bola basket? Coba angkat tangan. Siapa yang sudah pernah bermain bola basket? Angkat tangan. Angkat tangan. Siapa yang pernah nonton orang bermain bola basket? Wah, berarti semua. Bola basket ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Kalau yang sudah pernah bermain bola basket berarti bola basket sangat menyenangkan, betul. Jadi saya mau sampaikan bahwa pembelajaran bola basket ini sangat menyenangkan dan ketika kita melakukannya perlu kita harus memahami beberapa hal atau beberapa teknik yang ada dalam permainan bola basket. Coba semua buka buku untuk melihat beberapa teknik dasar dalam permainan bola basket. Ya, di halaman 40, silahkan buka halaman 40. Itu ada permainan bola basket. Materi tentang permainan bola basket. Semua sudah lihat? Sudah. Baik, kalau semua sudah lihat, saya mau tanya dan sebutkan di situ sesuai dengan apa yang kau lihat di buku sumber, yaitu tentang teknik dasar permainan bola basket. Teknik dasar permainan bola basket itu yang pertama adalah apa? Teknik melempar. Yang kedua, teknik menangkap. Yang ketiga, menggiring. Yang keempat, menembak. Yang kelima, gerakan berporos. Ya, gerakan berporos atau yang dikenal dengan istilah pivot. Ya, baik. Baik, jadi kalau semua sudah mengetahui tentang teknik-teknik dasar dalam permainan bola basket sesuai dengan buku sumber yang ada, saya kasih kesempatan 5 menit untuk kau bisa melihat dan mempelajari teknik-teknik dasar yang ada sesuai dengan gambar yang ada di buku. Karena setelah ini kita akan keluar dan mempraktikkan teknik dasar semua yang ada. Sudah siap? Siap. Bisa? Bisa. Kalau bisa silahkan, saya kasih kesempatan 5 menit. Setelah itu nanti kita akan keluar di luar dan bisa mempraktikkan semua yang dipelajari hari ini. Dan ingat, semua yang kau lihat itu kau pahami betul-betul, kau pelajari betul-betul supaya ketika di lapangan kau lakukan sesuai dengan apa yang kau pelajari di buku sumber yang ada. Silakan. Mengamati gambar atau materi yang ada di sumber yang kau pegang, dan sekarang kita akan melanjutkan ke bagian di lapangan. Oleh karena itu saya mau tanya sebelum kita ke lapangan, ada yang mau bertanya tentang materi yang kau pelajari sesuai dengan yang bakas atau tidak? Ada yang bertanya? Yang belum paham tentang materi yang kau pelajari sesuai dengan waktu yang dikasih tadi? Ada yang bertanya? Ya, kalau tidak ada, silahkan
tutup buku dan semua ke lapangan. Mulai dari Andika, mulai dari Dika, silahkan. Bukan dari belakang, dari lari, mulai dari putar. Putaran yang terakhir, lari secepatnya. Orang pertama masuk barisan, tadi posisi jauh. Pertama di mana? Ya. Masuk di depan. Target di depan. Silakan. Terus lanjut lagi. Belakang lagi. Barisan ini ke belakang. Dalam ini maju lagi, ini mundur sebentar, tangkap bola. Silakan silahkan kita mempraktikkan teknik-teknik dasar dalam permainan bola. Melempar atau menolak, melangkah ke depan dan kembali ke belakang. Ya, silakan. Berdiri. Silakan. Coba, dua. Dorong, satu. Lagi, cepat, angkat, lempar, ya. Sasaran. Bergilir, bawa bola dari depan sampai sini, posisi siap-siap, kemudian melakukan dorongan ke sini. Setelah lempar ke sana, tangkap cepat-cepat sampai bola. Lempar ke orang berikut, kamu pindah ke belakang. Sudah? Sudah. Mulai dari Dikir, maju. Supaya bola masuk jadi ada yang lempar, ada yang masuk, ada yang tidak ya. Ya. Kenapa? Siapa yang sudah tahu dia punya cara? Itu karena kau lari dan sampai sana berlomba tidak baik. Dan sampai berdiri baik-baik. Dorong ya, dorong bukan yang pergi begini atau begini ya, dorong.
Jadi banting bola ya. Keluar. Cepat. Masuk. Yang kelompoknya lanjut keluar. Tidak ada, maka kita akan akhiri pertemuan hari ini, tetapi ada tugas yang akan diberikan kepada kita tugas atau kembali yang ada bagi rekan ini. Silahkan tulis dan semua sudah pegang buku? Sudah. Ya. Kalau semua sudah pegang buku, silahkan tulis soal nomor 1. Silahkan tulis soal nomor 1. Tidak ada, maka kita akan akhiri pertemuan hari ini, tetapi ada tugas yang akan diberikan kepada kita tugas atau kembali yang ada bagi rekan ini. Silahkan tulis dan semua sudah pegang buku? Sudah. Ya. Kalau semua sudah pegang buku, silahkan tulis soal nomor 1. Silahkan tulis soal nomor 1. Semua yang ditulis ya sebagai bentuk tugas yang akan kau kerjakan di rumah. Jadi cara menyelesaikan tugas yang ada, nanti kau bisa ambil buku sumber yang ada di perpustakaan, pelajari, baru bisa menyelesaikan tugas yang ada. Baik, hanya itu saja yang saya sampaikan dalam bagian terakhir dalam pembelajaran hari ini. Kalau masih tidak ada yang bertanya, silahkan satu orang memimpin kita dalam doa untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini. Silahkan tadi. Terima kasih, silahkan siap untuk Baik, selamat pagi, jumpa kembali bersama saya dalam percakapan pasca observasi. Saya Adriana Leskudat, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Atas Batu Koto, Kecamatan Molo Utara, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Saya masih ditemani oleh Bapak Yarit sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Dan saya pun kali ini ditemani oleh Bapak Muhammad Arifudin sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 8. Selamat pagi Pak Mat. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Yari. Apa kabar? Sehat, alhamdulillah baiklah semuanya. Ya, puji Tuhan. Baik, dalam kegiatan pasca observasi ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak Yari terkait dengan jalannya proses observasi dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan.
Baik, yang pertama saya mau menanyakan bagaimana perasaan Bapak terkait kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung. Baik, itu kalau untuk perasaan terkait dengan kegiatan observasi yang sudah berlangsung, menurut saya baik-baik saja. Terus itu merupakan suatu nilai tambah bagi saya juga terkait dengan kegiatan pembelajaran. Hanya ada mana sebagai guru harus mempersiapkan segala sesuatu yang untuk memberi pelajaran kepada anak. Baik, mungkin Bapak bisa ceritakan kembali sedikit terkait dengan area pengembangan yang Bapak lakukan di kelas, langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang sudah Bapak lakukan saat pembelajaran. Baik, jadi kalau untuk area pengembangan sesuai dengan perangkat yang telah dipersiapkan dalam observasi waktu lalu itu, pengembangannya ditekankan pada keterampilan karena berkaitan dengan materi yang telah diberikan kepada anak-anak, yaitu permainan bola basket. Teorinya boleh-boleh saja dipahami, tetapi intinya pada praktek yang mana untuk pendidikan jasmani anak-anak. Jadi ditekankan atau area pengembangannya pada keterampilan atau praktek. Baik, Bapak. Dari apa yang sudah Bapak sampaikan bahwa area pengembangan itu fokusnya pada aspek keterampilan ya Bapak ya. Baik, apakah menurut Bapak dalam pembelajaran pada kegiatan observasi itu area pengembangan yang tadi Bapak sampaikan itu apakah sudah berjalan dengan baik dalam proses pembelajaran? Sudah. Ya, apakah ada kendala mungkin, ada kekurangan-kekurangan dari kegiatan pembelajaran? Kalau untuk kendala sama sekali tidak, kalau disesuaikan yang keadaan, tapi kekurangan pasti ada karena berkaitan dengan fasilitas yang telah dimiliki, di mana belum lengkap sehingga pembelajarannya disesuaikan dengan keadaan sekolah seperti itu. Tetapi itu sebenarnya bukan kekurangan karena pembelajaran dimanapun berjalan pasti harus dilakukan sesuai dengan keadaan dan sekolah ya. Baik Bapak, jadi kendalanya hanya pada fasilitas saja untuk mendukung kegiatan mengajar. Ya. Bagaimana dengan rencana tindak lanjut Bapak ke depan sebagai pembelajaran dari observasi kemarin? Mungkin ada hal-hal yang menjadi rencana Bapak untuk dikembangkan lagi ke depan. Baik, jadi untuk rencana yang dikembangkan mungkin yang saya pikirkan untuk sementara berkaitan dengan bagaimana harus mencapai tujuan yang sesungguhnya dalam pembelajaran tersebut. Jadi kalaupun kemarin dalam pembelajaran yang telah diberikan itu ada kekurangan-kekurangan dalam hal terkait dengan beberapa tujuan yang mungkin karena keadaan sehingga tidak ada anak-anak yang tidak melakukan apa yang menjadi tujuan pembelajaran, itu yang perlu dikembangkan sehingga semua bisa tercapai sesuai dengan tujuan pembelajaran. Baik Bapak, jadi sesuai apa yang Bapak sampaikan ada kekurangan dari siswa, mungkin ada perubahan atau strategi apa yang Bapak buat supaya siswa itu dia lebih menarik lagi untuk mengikuti pembelajaran Bapak. Baik, jadi kalau untuk strategi supaya siswa bisa tertarik dengan apa yang telah diberikan itu, yang saya amati, yang saya lihat di lapangan itu terkait dengan hobi. Karena anak-anak kalau untuk pembelajaran penjas ini sesuai dengan setiap cabang olahraga, tidak semua anak memiliki hobi yang sama. Misalnya dia hobi di sepak bola, sedangkan pembelajaran adalah pembelajaran bola basket. Ya, tentunya dia punya responnya berbeda dengan anak yang hobi bola basket. Dan itu yang menjadi catatan penting bagi saya untuk saya kembangkan. Walaupun dia tidak hobi juga, tidak mungkin dalam pembelajaran yang sama kita peta-petakan dia ini anak seperti ini atau
dia tidak tertarik dengan apa yang dipelajari sehingga kita abaikan dia. Tidak harus seperti itu. Jadi tergantung dari guru, tergantung dari persiapan kita bagaimana kita memberikan strategi atau kita menggunakan strategi yang bagus untuk anak tersebut bisa tertarik untuk ikut pembelajaran. Baik Pak, berarti yang akan strategi yang Bapak lakukan yaitu kegiatannya itu dilakukan dalam pembelajaran dan diferensiasi dengan meletakkan minat siswa, ya, sesuai dengan bakat siswa. Baik Bapak, mudah-mudahan rencana yang sudah Bapak sampaikan ini dapat terrealisasi dengan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi Pak ya. Nah, nanti saya tunggu cerita Bapak setelah Bapak melakukan rencana tindak lanjut ini. Baik, kira-kira kapan Pak? Kira-kira Bapak mau melakukan rencana tindak lanjut ini? Rencana tindak lanjut sesuai dengan jadwal pelajaran di sekolah, rencananya minggu depan hari Selasa. Baik Bapak, terima kasih untuk jawabannya. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak rencanakan ini bisa terrealisasi dengan baik secepatnya Pak ya. Baik, selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada Bapak Mat sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan dengan berjalannya percakapan pasca observasi ataupun kegiatan observasi di kelas. Silakan Bapak. Terima kasih Pak dan Ibu guru hebat. Saya senang karena kegiatannya berjalan dengan sesuai dengan apa yang diarahkan. Dan berikut mungkin satu hal yang harus dipikirkan adalah pembelajaran diferensiasi itu kita memetakan murid berdasarkan cara belajar dan keinginan belajarnya. Jadi kita memetakan dia bukan pada gaya belajar semata, tapi minatnya, bagaimana bakatnya. Dan kita kalau bikin pembelajaran berdiferensiasi kan ada konsepnya, kan ada 3, bagaimana prosesnya, bagaimana kontennya, dan bagaimana produknya. Tentunya didukung oleh lingkungan belajar yang memadai. Ya, saya kira itu kesimpulan yang saya bisa ambil bahwa pembelajaran yang agak rumit-rumit itu biasanya di pembelajaran seperti IPA, karena penjas pasti praktek ya. Dan kalau kegiatan praktek biasanya itu anak-anak ada yang perempuan tidak suka pasti bola kaki, banyak yang suka bola voli, ada juga yang tidak suka. Dan ini kelihatan sebagai seorang guru untuk dia bisa bagaimana membuat anak-anak itu suka pada pelajaran itu. Minimal mereka mau mengikuti pelajaran itu. Ini yang poin pokok. Poin selanjutnya untuk Ibu Adi, terima kasih sudah melakukan hal yang terbaik. Kegiatan pelaksanaan pra dan pasca yang sudah dilakukan sudah bagus. Saya ingin menegaskan bahwa rencana pengembangan ini kan berdampak pada murid. Kira-kira kegiatan yang sudah dilakukan sudah bagus. Hanya yang perlu ditingkatkan adalah bagaimana kita memberikan model-model permainan yang menantang. Jadi kalau seperti pakunya penjas itu, kalau mereka dikasih permainan game-game yang menantang, dan misalnya volley kan ada model game volley itu banyak. Atau kita model permainan ular tangga di volley boleh. Jadi gambar saja ular tangga di lapangan baru mereka bermain. Itu juga bisa untuk dilakukan. Saya kira semuanya sudah baik. Hanya peningkatan itu yang harus ditekan. Bahwa diferensiasi itu bukan hanya bagaimana gaya belajar, itu yang terlalu penting. Bagaimana anak dituntun untuk dia lakukan sesuai dengan minat, bakat, dan bagaimana potensi diri yang bisa diangkat. Terima kasih. Terima kasih Bapak Mat untuk umpan baliknya, tanggapan dan juga saran dalam kegiatan percakapan pasca observasi ini. Baik, akhirnya kegiatan supervisi akademik dimulai dari percakapan pra-observasi, kegiatan observasi, dan pasca observasi telah berjalan dengan baik. Saya mengucapkan banyak terima kasih Pak Yarif, Bapak Mat untuk waktunya, dan saya akhiri
Selamat pagi. Amin.